Halo Studio Lovers, siapa yang tidak mengenal sosok yang satu ini? Namanya malang melintang di dunia perpolitikan tanah air. Apalagi sejak mengusung salah satu paslon capres dan cawapres nomor urut 1 dalam pemilihan umum 2024 ini. Namanya sering sekali kian terdengar di seantero jagat maya dan media pemberitaan. Latar belakangnya sebagai ketua umum parpol dan juga pengusaha, kerap kali memunculkan rasa penasaran masyarakat berapakah kekayaan yang dimiliki oleh Surya Paloh. Nah, siapakah Surya Paloh dan apa saja gurita bisnisnya? Tentu saja ya, banyak yang penasaran berapa jumlah kekayaannya. Nah, akan kami ulas dalam video berikut ini. Happy watching! Tapi sebelum itu jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Surya Paloh bernama lengkap Dr. Honor Causa Datrandes Haji Surya Dharma Paloh, merupakan politisi Indonesia dan pengusaha media massa, juga sebagai pimpinan media group yang memiliki harian Media Indonesia, Lampung Post, dan stasiun televisi Metro TV Studio Lovers. Aktif dalam politik dan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Ia adalah mantan Ketua Dewan Penasihat Partai Golongan Karya atau Golkar periode 2004-2009. Ia juga pendiri Ormas Nasional Demokrat yang kemudian dianggap sebagai penerus Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat. Sosoknya merupakan konglomerat yang lama berkecimpung di dunia bisnis dan memilih untuk terjun ke dunia politik. Ia dikenal luas dengan pengusaha yang memiliki media kakap Studio Lovers. Surya Paloh memiliki perusahaan media di antaranya nih, Metro TV dan Media Indonesia. Kehadiran Metro TV menjadi sebuah terobosan terbesar dalam dunia pertelevisian nasional. Bagi penikmat layar kaca, pasti sudah tidak asing dengan stasiun TV yang satu ini kan? Jauh sebelum menjadi bos media kakap, pria dengan nama panjang Surya Dharma Paloh sudah sejak lama berkiprah dalam dunia bisnis. Ia merupakan anak dari pasangan Daud Paloh dan Nursiah Paloh. Dia lahir di Banda Aceh 16 Juli 1951. Namun besar di Sumatera Utara. Di Medan, dia berkembang menjadi seorang pengusaha. Surya Paloh mengenal dunia bisnis tatkala ia masih remaja loh Studio Lovers. Nah, sambil bersekolah nih, ia berdagang teh, ikan asin, karung goni, dan lain-lain. Ia membelinya dari dua orang tauke sahabat yang sekaligus gurunya dalam dunia usaha. Lalu dijual ke beberapa kedai kecil atau ke perkebunan PT Perkebunan Nusantara. Nah, di Medan nih, Surya Paloh mendirikan perusahaan karoseri sekaligus menjadi agen penjualan mobil. Wah, sangat ulet ya toko yang satu ini Studio Lovers. Saat masih usia 14 tahun, Surya sudah memulai bisnis leveransir di sebuah kota kecil Sarbelawan tahun 1965. Nah, ketika memasuki masa-masa SMA Negeri 7 di Medan tahun 1967, Surya bekerja pula nih sebagai manajer travel biro Selawah Air Service. Tidak hanya itu, setamat SMA, duduk di bangku kuliah, ia melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tetapi tidak selesai dan melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, hingga akhirnya lulus pada tahun 1975. Lalu nih, pada tahun 1975, ia ditunjuk pula menjadi kuasa usaha direksi Hotel Ika Daroy, terletak di Banda Aceh, merangkap sebagai Direktur Link Up Choi, Singapura, yang bergerak di bidang perdagangan umum. Sempat dipercaya mengelola wisma pariwisata di Jalan Patimura, Padang Bulan, Medan oleh pemilik Baharudin Datok Bagindo yang juga memiliki pabrik korek api PT BDB di Pemantang, Siantar. Nah, Surya pun serius menjalani usaha dengan mendirikan perusahaan yang menjual berbagai jenis jasa. Dia juga diketahui sempat mendirikan perusahaan jasa boga yang kini menjadi perusahaan catering terbesar. Tidak puas dengan kesuksesannya di bidang boga, Surya melihat ada peluang di bidang usaha media. Awalnya dia mendirikan surat kabar harian Prioritas. Namun medianya itu harus berakhir
karena dicabut SIUPP-nya oleh pemerintah. Namun hal itu tidak membuatnya kapok. Surya Paloh justru semakin bernafsu untuk mengembangkan bisnis media. Pada tahun 1989, dia bekerja sama dengan koleganya Yusli Shah untuk mengelola media massa. Dia juga menghidupkan kembali majalah Vista bersama dengan Ahmad Taufik. Bisnis medianya semakin berkembang. Tidak hanya media cetak, Surya Paloh juga memiliki media televisi Metro TV dan berbagai media online. Lewat grup medianya, ia juga berkecimpung di industri makanan dan catering. Ia mendirikan PT Indikator pada tahun 1978. Grup bisnisnya juga merambah ke industri perhotelan, yakni melalui anak perusahaannya Media Group Hospitality. Surya memiliki sejumlah hotel di Indonesia. Antara lain Intercontinental Bali Resort, The Papandayan, dan The Media Hotel and Tower. Mantan Ketua Dewan Penasihat Partai Golongan Karya ini juga menjajaki sektor pertambangan, antara lain di PT Emas Mineral Murni, di PT Pusaka Marmer Indah Raya atau Pumarin, melalui PT Surya Energi Raya. Selain itu, Media Group juga bekerja sama dengan PT China Sonangol Media Investment atau CSMI sejak tahun 2009. Nah, dari berbagai bisnis guritanya tersebut yang bergerak di berbagai bidang, harta kekayaan Surya pada tahun 2018 mencapai angka 8,74 triliun. Ini menempatkan bos Media Group tersebut sebagai orang terkaya ke-77 dari 150 orang di Indonesia versi Globe Asia. Dari rekam jejaknya sebagai pengusaha dan politikus membuatnya mendapatkan penghargaan, di antaranya dianugerahi gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dalam bidang sosiologi politik dari Universitas Brawijaya di tahun 2022. Lencana Bintang Astahanas 2019, anugerah tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Republik Indonesia 2015. Gelar honorary professorship atau profesor kehormatan dari Beijing Foreign Studies University Beijing, Cina pada hari Rabu 10 September 2014. Nah, demikianlah tadi profil singkat tokoh politikus dan bisnismen Surya Paloh. Jadi tahu kan sepak terjang beliau hingga dapat terkenal dan sekaya sekarang ini? Nah, jangan lupa ya untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!